Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Hari ini kita mulai kegiatan belajar mengajar IPA Biologi kelas 9 pada bab reproduksi generatif pada tumbuhan. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Hari ini fokus reproduksi generatif. Apa arti dari generatif? Generatif adalah perkawinan atau biasa disebut dengan seksual. Punya arti pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Kalau pada tumbuhan, alat yang diperlukan adalah bunga. Ada beberapa bagian bunga, antara lain dasar bunga, kelopak, mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, dan tangkai bunga. Nah, alat ini digunakan untuk proses perkawinan atau generatif. Ada beberapa proses pada tumbuhan spermatopita, yaitu peristiwa yang dinamakan penyerbukan. Yang kedua adalah pembuahan. Penyerbukan itu bisa disebut dengan polinasi, yaitu bertemunya atau sampainya cebuk sari dari kepala putik untuk tumbuhan gimnospermae atau tumbuhan biji. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dapat dibedakan menjadi dua macam. Perhatikan pada tabel berikut. Sebelum pada tabel, saya sampaikan bahwa agar serbuk sari sampai ke kepala putik, maka dalam penyerbukan ada hal-hal yang menjadi perantaranya, antara lain angin, air, hewan, dan manusia. Jadi penyerbukan bisa dibantu perantara, yaitu angin, air, hewan, dan manusia. Anak-anakku yang saya banggakan, macam-macam penyerbukan. Ada autogami, ada keitonogami, ada allogami. Kemudian pembastaran atau bastar. Seperti apakah macam-macam penyerbukan tersebut? Coba kita lihat gambar. Yang disebut penyerbukan sendiri adalah putik dan benang sari berasal dari bunga itu sendiri dalam satu bunga. Kemudian penyerbukan tetangga adalah penyerbukan yang dilakukan antara benang sari dan putik berbeda bunga namun masih dalam satu pohon. Kemudian yang ketiga, penyerbukan silang, putik dan benang sari berbeda pohon tapi masih dalam satu varietas atau satu jenis bunga. Yang keempat adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan beda jenis baik varietas maupun pohonnya. Kita lanjutkan. Penyerbukan itu dibantu oleh beberapa perantara yang tadi, yaitu angin, kemudian air, hewan, dan manusia. Penyerbukan yang dibantu oleh angin disebut anemogami, mempunyai ciri bunga antara lain tidak berwarna, tidak berbau, tidak memiliki kelenjar madu, benang sari bertangkai panjang putih melekat, dan seterusnya. Nah, ini bisa kita jumpai pada bunga jagung, tanaman jagung. Selanjutnya, penyerbukan yang dibantu oleh air atau hidrogami. Hidrogami artinya
penyerbukan atau sampainya serbuk sari ke kepala putik dengan bantuan air. Hidrogami sering disebut, biasanya terjadi pada tanaman hidrilla atau tanaman air, kemudian eceng gondok dan teratai. Ini penyerbukannya dibantu oleh air. Selanjutnya yang dibantu oleh angin namanya entogami. Terjadi pada tumbuhan yang menghasilkan madu atau serbuk sari. Contoh hewan yang membantu ini adalah kupu-kupu, lalat, kumbang, dan lebah. Pada saat menghisap madu, tubuh serangga tertempel serbuk sari. Dan jika serangga beralih ke bunga lain atau menyentuh bagian kepala putik, maka terjadilah penyerbukan. Kemudian ciri-ciri bunga yang diserbuki dengan serangga, yaitu mempunyai mahkota benang sari yang berwarna cerah sehingga menarik perhatian. Yang kedua, memiliki kelenjar madu, memiliki benang di dalam bunga, kemudian memiliki antera atau kepala sari. Struktur bunga termodifikasi. Kemudian yang terakhir, bunga berbau harum. Anak-anakku yang saya banggakan, selanjutnya penyerbukan yang dibantu oleh burung. Ini mempunyai sifat khas, biasanya pada burung kolibri karena mempunyai nektar yang panjang dan sempit. Burung kolibri ini menjilat madu dengan lidahnya yang tipis dan panjang. Selanjutnya, penyerbukan yang dibantu oleh hewan, khususnya kelelawar, dinamakan kriptoregami, yaitu biasanya bunga berwarna cerah dan mekar pada malam hari. Ini dibantu oleh kelelawar. Kemudian dibantu oleh hewan namanya siput, yaitu disebut dengan malogami. Selanjutnya, antropogami adalah penyerbukan yang sengaja dilakukan oleh manusia. Artinya penyerbukan dibantu oleh manusia. Terjadi atau sering dilakukan oleh manusia pada tumbuhan vanili dan beberapa jenis bunga anggrek. Kenapa dilakukan? Karena tumbuhan ini biasanya tidak bisa menyerbuk sendiri, sehingga perlu bantuan dari makhluk hidup lain, khususnya manusia. Yang kedua, karena manusia ingin melakukan perjalanan buatan untuk mencari varietas yang baru. Anak-anakku yang saya banggakan, di awal sudah saya sampaikan bagian-bagian bunga. Namun perlu kita dalami organ reproduksi pada Angiospermae, tumbuhan berbunga. Ada 3 bagian utama, yaitu kelopak atau disebut kelek, kedua mahkota atau disebut corolla, 3 benang sari atau stamen, kemudian putik. Nah, benang sari itu menjadi alat kelamin jantan dan putik menjadi alat kelamin betina. Demikian anak-anakku yang saya banggakan untuk kegiatan KPM hari ini sudah saya sampaikan, yaitu fokus ke reproduksi generatif pada tumbuhan. Untuk hari ini tidak ada tugas, kalian hanya menyimak video yang saya berikan ini, diulang-ulang kembali biar paham. Kemudian untuk kegiatan KPM selanjutnya adalah evaluasi. Bisa kalian kerjakan buku modul